Shalom teman-teman, perkenalkan, nama saya Jessica Valeri Distideci Simanjuntak. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teologi Injil Bakti Caraka Batam. Dan pada video kali ini, saya akan menceritakan kesaksian panggilan saya, mengapa saya memutuskan untuk datang ke tempat ini. Teman-teman, Tuhan sudah memakai saya dalam sebuah pelayanan ketika saya duduk di bangku SD. Namun, saya tidak melanjutkan pelayanan saya ini ketika saya sudah lulus SMA, di mana saya memutuskan untuk pergi merantau dan untuk mencari pekerjaan. Namun teman-teman, untuk pergi merantau merupakan sebuah kesulitan bagi saya, di mana orang tua saya ini sangat menentang saya dan tidak boleh pergi merantau. Namun saya selalu doa puasa supaya Tuhan jamah hati orang tua saya, supaya saya boleh pergi merantau. Singkat cerita, saya diizinkan pergi merantau dan saya merantau ke Batam. Awalnya saya mengira bahwa mendapatkan pekerjaan adalah hal yang sangat mudah ya. Namun ternyata tidak. Selama 6 bulan saya tidak bekerja. Saya selalu berada di rumah saja, di rumah keluarga saya. Dan hal ini membuat saya khawatir bahwa saya tidak akan jadi apa-apa di tempat ini. Karena saya doa puasa sama Tuhan, Tuhan saya mau mendapatkan pekerjaan. Di hari ulang tahun saya, pekerjaan adalah hadiah terbesar bagi saya. Ketika saya sudah bekerja, ternyata dunia pekerjaan tidak semenyenangkan itu. Dalam dunia pekerjaan saya mengalami kekeringan rohani. Sekalipun sukacita saya terbayarkan dengan materi, dengan gaji yang saya terima setiap bulan, namun hal itu tidak membayar sukacita yang saya miliki dalam kerohanian saya. Saya bergumul sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mau kerohanian saya kering karena pekerjaan saya. Ketika saya tidur, saya bermimpi. Di dalam mimpi saya, ada seorang kakek-kakek yang menuntun saya, yang membawa saya ke sebuah lahan yang begitu luas, yang di sana itu tidak ada tumbuhan, tidak ada makhluk hidup, hanya saya dan si kakek ini. Si kakek ini memberikan arahan kepada saya bahwa saya bisa menggunakan lahan ini untuk menanam sesuatu, untuk membangun sesuatu. Bahkan dia memberikan saya arahan, kamu bisa membangun fondasi ini di sini, di titik ini dan di titik ini. Ada 4 titik fondasi yang dia arahkan kepada saya supaya saya bisa membangun fondasi di situ. Saya bertanya-tanya, maksudnya apa ya? Namun saya tidak melihat si kakek ini lagi. Saya merasa takut pada saat itu, dimana benar-benar saya hanya seorang diri di situ. Saya terbangun, kemudian saya doa, Tuhan, apa maksud mimpi tadi? Tuhan menjawab doa saya. Ketika saya bergumul sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau bahwa kerohanian saya mengalami kekeringan di dalam dunia pekerjaan. Dan pada saat itu kakak rohani saya menelpon saya. Dia ada di Batam ini. Kemudian dia ingin kita bertemu. Singkat cerita, ketika esok hari saya pulang kerja, kita bertemu, ngobrol bareng, sharing bareng. Bahkan dia kasih saya sebuah ilustrasi yang menggambarkan bahwa itu adalah saya. Ini adalah rel, ini adalah jalur yang Tuhan sediakan untuk saya. Tapi saya memilih rel yang B. Saya membuat jalur saya sendiri, yang artinya saya sudah lari dari jalurnya Tuhan. Ilustrasi ini menyadarkan saya, oh iya, saya sudah dari kecil melayani Tuhan, tapi saya memutuskan untuk pergi merantau. Saya memutuskan untuk tidak melanjutkan pelayanan saya itu lagi. Sebenarnya saya sadar akan hal itu, namun sebagai manusia, saya menuruti apa yang menjadi keinginan daging saya. Ada beberapa kata dan lewat ilustrasi ini juga yang membuat saya sadar, Tuhan, ternyata saya benar, saya sudah lari dari jalur Tuhan. Kemudian singkat cerita, kami sudah balik ke rumah kami masing-masing. Dan pada saat itu saya kembali doa puasa sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya untuk masuk ke sekolah teologi dan saya melanjutkan panggilan saya, tolong berikan saya petunjuk. Tuhan memberikan saya petunjuk, dimana ketika saya bekerja, saya melewatkan barang sebanyak 3 bin. Saya merijekan barang, dan lewat hal ini 3 atasan saya marah kepada saya. Dan mereka bilang bahwa mereka tidak akan memperpanjang masa pekerjaan saya. Dan akhirnya saya resign dari PT itu. Saya langsung mempersiapkan diri. Saya mempersiapkan berkas. Saya datang ke STT ini untuk mendaftarkan diri saya sebagai